Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa litan di sistem demokrasi. Ketemu lagi di podcast kesayangan Babat Basa Basi Demokrasi. Masih dengan format seperti biasa, yaitu Bapak Aminuddin Syuhada, teman ngobrol Bapak Arifud dan Bapak Ahmadi Panjaitan. Ahmadi Panjaitan. Malam ini kita berempat ini tanpa teks, jadi kita belajar untuk improve karena ada Bapak Ahmadi yang ingin melampiaskan unek-unek dan pendapat-pendapat beliau. Untuk itu moderator malam ini adalah Bapak Aminuddin Syuhada. Bapak Aminuddin Syuhada. Ya biar nggak bosan Pak ya. Ya, betul. Ya meskipun mungkin pemirsa channel kita nggak sampai 1 juta orang ya, itu tetap harus kita kasih yang fresh gitu, biar tambah setia ya, dengan materi-materi kita yang insya Allah meskipun sederhana tapi ada manfaatnya untuk pencerahan. Nah malam ini maunya banyak yang dibahas Pak, tapi yang mungkin agak beda malam ini kita akan spesial bahas ini sesuai dengan momentum tahun baru Hijriah. Oh ya. Artinya ini kalau secara Komariah, sistem kalender Komariah yaitu bulan Hijriah kita masuk di bulan Muharram ya, atau kalau orang Jawa itu bertepatan dengan bulan Suro ya. Jadi kita ambil topik obrolan malam ini adalah Muharram, saatnya buang yang haram-haram ya gitu. Jadi Muharram ini kan momentum yang dikenang dari peradaban Islam adalah momentum hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dari kota Makkah menuju kota Yastrib atau hari ini disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Ya, dan kita mengkritisi ya bahwa selama ini para alim ulama, para kiai, para dai, ustadz itu cenderung monoton ya membahas hijrah ini terkait dengan dakwah Nabi gitu ya, misalkan karena sudah mendapatkan penentangan di Mekah akhirnya beliau harus hijrah ke Madinah dan seterusnya, tapi tidak pernah dijelaskan kepada umat makna atau esensi yang paling penting dari peristiwa hijrahnya. Nah, ini yang akan kita obrolkan. Nanti kita sahur manu aja Pak ya. Nanti saya nanya aja, saya pengen nanya ya. Nanti kita konklusikan di belakang. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup. Kita ke peserta baru dulu. Siap. Pak Ahmadi itu waktu SD itu tahun berapa Pak? SD tahun 76. Kelas 6 berarti tahun 82. Iya. Lulusan tahun 82 ya, kelas 6 ya. Iya, 82. Berarti SMP-nya tahun 82 itu Pak ya. 82 sampai 85 ya. Kalau SMP, kalau masa SD kita skip, kita lewati karena belum balik ya kan. Belum mumayyiz ya, belum mukalaf itu ya. Mungkin mumayyiz sudah, tapi mukalafnya belum. Ya, sudah balik dan sudah akil. Artinya kan kalau balik itu secara usia ya, secara fisik dia sudah memenuhi syarat balik, yaitu kalau untuk laki-laki kan sudah keluar sperma atau mimpi basah ya. Dan akil itu berarti nalarnya sudah jalan gitu kan, makanya statusnya menjadi mukallaf, sudah terbebani oleh hukum, artinya sudah punya konsekuensi dosa dan pahala terhadap perbuatan. Nah kita masuk ke masa SMP aja Pak Ahmadi. Di SMP dulu, SMP Katolik atau SMP umum negeri atau MTS N? Saya SMP 2 Sengat, SMP umum.
Oh, SMP-mu. Iya, Tapi ada pelajaran agama Islam toh, Pak? Ada pelajaran agama Islam. Guru agamanya namanya siapa, Pak Ahmadi? Guru masih ingat saya guru agama namanya Pak Sutiono. Pak Sutiono. Iya. Pernah diceritai soal hijrahnya Nabi? Ya, waktu itu Enggak pernah ya? Pernah. Di pelajaran agama atau di ceramah-ceramah ketika Jumatan? Itu waktu itu di pelajaran agama. Nah, yang diingat Pak Ahmadi, paling diingat waktu itu Pak Sutiono masih sugeng atau sudah almarhum? Sudah almarhum. Wah, ya. Almarhum Pak Sutiono dulu tuh cerita soal hijrah itu apa, Pak? Yang paling diingat? Yang paling saya ingat itu sejarah istilahnya apa tadi? Hijrah Nabi dari awal dari Mekah sampai Madinah itu dapat tugas yang utama melakukan sholat kan gitu. Oh, melakukan sholat. Ya. Berarti itu bukannya pesta Isra Mi'raj, Pak, melakukan sholat? Salah kayaknya ini Pak Ahmadi. Ya. Melakukan sholat, iya melakukan sholat hijrah. Berarti katanya Pak Sutiono, katanya Pak Ahmadi nih. Ingat saya gitu kalau terlalu karena udah lama Pak ya, 44 tahun yang lalu ya. Jadi lupa ingat ya. Tapi pernah enggak Pak Sutiono bilang bahwa Rasul hijrah itu karena takut disiksa sama orang-orang Quraisy? Beliau cerita gitu enggak, Pak almarhum Sutiono ini? Enggak ingat? Ya, waktu itu memang seingat saya dia juga pernah menceritakan waktu waktunya zaman dari kegelapan menuju zaman istilahnya terang. Itu ya yang musuh termasuk kaum Quraisy kan gitu. Ya. Ceritanya. Berarti kesimpulan sementara menurut Pak Sutiono itu peristiwa hijrah itu adalah peristiwa peralihan dari masa kegelapan yaitu ke kejahilian di Makkah ya menuju masa terang benderang yaitu Islam di Madinah. Ya lumayan. Ya, terima kasih Pak Sutiono ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngajari Pak Ahmadi dapat pahala jariah. Ilmunya disampaikan Pak Ahmadi setelah 44 tahun. Kita geser ke yang lebih muda sedikit. Ya. Kan jadi lebih senior kan daripada Pak Wawa. Iya, betul. Lebih geser ke Pak Wawa sekarang. Kalau Pak Wawa waktu SMA Pak Wawa. Dulu SMA-nya sama Katolik atau sama SMA luar biasa ya dulunya SMA Al-Islam itu. Oh, ini Al-Islam. Muhammadiyah luar biasa. Ya, saya kan karena ada keturunan bulenya saya khawatir SMA-nya sama Katolik. Lain tak tanya Isra Mi'raj ya. Tentang hijrah tidak diajarkan kan sama Katolik ya. Gimana Pak? Waktu itu nama guru agamanya sama Pak? PAI ya? Pendidikan Agama Islam ya? Tahun berapa Pak? 9 SMA, saya lulus SMA 95 berarti 92 95 ya. Jadi Bapak Ahmadi lulus SD iya 76 ya. Iya, saya masuk SMP. Masuk SD 76. Kelas 1 SD 76. Oh, kelas 1 SD. Saya lahir. Kelihatan tuanya kan ya. Nah di SMA itu siapa nama gurunya? Nama guru agama almarhum Bapak ada dua itu Kusnan sama Kusnanur. Yang kelas 1? Kelas 1 Pak Kusnan. Pak Kusnan ya. Ini kenapa pemirsa kita catat nama guru-guru beliau ya. Ini sebagai bentuk penghormatan ya karena beliau yang ngasih ilmu kan waktu itu. Nah itu sama dengan Pak Ahmadi pertanyaan Pak Ahmadi. Yang paling diingat dari penjelasannya Pak Kusnan waktu SMA itu tentang hijrah itu apa Pak yang paling diingat? Waktu itu ada pelajaran khusus karena di Islam jadi masuk kayak seperti apa laboratorium ya. Oh. Di sana nonton film. Oh, diputarkan film. Iya. Karena mempelajari sejarah gitu ya. Nah, Bapak Kusnan itu Kusnan Majid ya. Almarhum ya, Kusnan Majid. Almarhum. Beliau menjelaskan tidak hanya menonton. Jadi proses hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah begitu. Karena Rasul telah dianiaya
diperlakukan semena-mena, tidak adil, dan sahabat-sahabat itu mungkin bahasa sekarangnya dikriminalisasi, betul, dipersekusi, diintimidasi, dan dibully, sisi yang lain dibully, dirundung, betul. Akhirnya ada perintah atau wahyu untuk hijrah. Nah, yang diceritakan Bapak Kusnan Majid itu hanya pergerakan, proses perjalanan. Iya, perjalanan. Sama jadi Sayyidina Abu Bakar, terus jadi sembunyi di Gua Sur, betul, Merpati, Laba-laba. Iya, terus akhirnya sampai di waktu itu filmnya pendek. Film pendek, ya. Bukan film yang The Message itu bukan? Belum. Masih Betamax gitu ya. Itu kan tahun 76 kan film The Message itu yang Anthony Hopkins. Iya, Anthony Hopkins itu. Bukan itu, tapi proses hijrahnya itu. Iya. Jadi saya tuh bertanya, loh kenapa kok tidak ada penunggangnya? Unta putih itu ya? Iya, unta putih itu tidak ada penunggangnya. Sepanjang jalan itu dari Mekah jalan. Itu Rasulnya di mana? Tidak kelihatan, hanya binatang, hanya onta aja, onta putih. Terus kata Bapak Kusnan Majid, Rasul itu tidak ditampakkan karena kenapa tidak ditampakkan? Karena nanti takut disembah. Waktu itu. Maka dari itu hanya onta ini sebagai simbol, dia bilang begitu. Itu proses perjalanan. Terus Rasul nggak diperlihatkan, Rasulnya di mana katanya, Pak? Jadi Rasul tidak ditampakkan. Jadi memang tidak ditampakkan. Takutnya nanti diagungkan atau dikultuskan itu. Jadi hanya onta yang berjalan itu. Ya, Pak almarhum Kusnan itu menyebutkan enggak literasinya dari mana? Maksudnya referensinya? Oh tidak. Tidak hanya menyebut itu. Tapi kayak yang lain-lain, sahabat yang lain tampak wajahnya, dijelaskan. Ini Umar. Terus ini Abu Bakar, dijelaskan. Terus berarti pas di filmnya. Iya, di filmnya, betul. Di filmnya. Jadi visualisasi di film itu Rasul tidak ditampakkan. Iya. Karena memang kan ada larangan, Pak. Betul. Nggak boleh memberikan visualisasi fisik Rasul. Iya. Dan itu filmnya masih bisu, tidak ada suaranya. Film lama itu. Iya. Maksudnya hitam putih ya. Maksudnya itu kan terkait dengan visualisasinya. Betul, ya. Bukan peristiwa sebenarnya. Bukan. Peristiwa sebenarnya Rasul kan ada, tidak hilang kan? Iya, betul. Onta jalan sampailah di Madinah. Dan Bapak Kusnan Majid itu menceritakan bahwa Rasul disambut dengan gegap gempita. Salawat Badar itu. Tola al-badru alaina. Nah, kemudian ada onta beliau itu tiba-tiba duduk. Nah, itu dijelaskan. Nah, inilah nanti calon rumah sementara betul. Itu ada di sirah ada itu. Terus kemudian rumah anak yatim itu kan yang dipilih onta itu. Kan dibiarkan lepas, di mana dia berhenti duduk. Karena semua pengen ditempati Rasulullah kan. Betul. Semua orang pingin di rumah saya. Menampung Rasulullah itu. Betul. Nah, setelah itu hanya di situ maka Rasul sejak saat itu Rasul dan para sahabat berdiam di Madinah. Dan di Madinah Rasul menjalani kehidupan yang normal. Itu berdagang dan begitu. Tercatat di sejarah itu selama di Madinah 10 tahun Rasul antara 27 sampai 29 kali perang. Betul. Yang beberapa di antara beliau langsung sebagai panglima. Kan nggak normal-normal itu. Tapi waktu itu waktu itu mungkin Pak almarhum Kusnan ini lebih dari aspek romantikanya. Romantika sejarahnya. Karena itu sejarah. Kita nggak bisa komplain ke beliau mungkin ceritanya ya. Betul. Tapi itulah antara apa yang disampaikan tadi Pak Suyitno guru agamanya Pak Ahmad di waktu SMP, yaitu di awal 80-an klub 80s berarti klub 80-an sama yang klub 90s ini 90-an waktu SMA.
almarhum Pak Kusnan itu Majid ya. mungkin kalau kita nilai sekarang itu surface-nya, permukaannya ya, Iya. bukan kisah hijrah Iya. ya tadi karena apa namanya di Madinah dimusuhi gitu ya, Di lalu Mekah dimusuhi. ke Madinah di Mekah dimusuhi lalu pindah ke Madinah. Kalau ini prosesnya yang penuh drama, Iya, dramatis ya. dan kemudian hidup normal di Madinah gitu ya. Oke, bisa kita terima. Terima kasih, Membangun kecintaan terhadap Rasul. Iya, terima kasih Pak Kusnan ya. Almarhum ya. Nah, ini sekarang waktu kuliah. Iya. SMP, SMA, kuliah. Kalau masa Komplit, ini ya. kan rating sama saya. Ya. SMA-nya 95 kan, 95. masuk kuliah 98. Oke, sama dengan saya. Di kuliah itu saya ingat waktu itu ada ya Mas ya, tetap ada mata kuliah agama Islam ya, Kalau 2 saya- semester ya. Kalau saya di Unmu ya jelas. di universitas lain juga sama. Iya, sama. Itu mata kuliah wajib. Iya, itu. wajib. Mata kuliah wajib. MD ya, mata kuliah Ada. dasar ya. Diisi ada juga. Bisa ada. Ada. Tapi kayaknya enggak bahas itu deh. Enggak. Saya enggak ingat dulu kuliah itu bahas apa agama Islam itu. Mikirnya pacaran tok waktu itu. tapi mungkin di luar mata kuliah agama, Mas. Apakah pada saat kehidupan di perguruan tinggi saat itu ya mungkin di aktivitas kerohanian kampus atau mungkin di event-event yang lain sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang waktu itu, persepsinya Mas Arief terkait dengan peristiwa hijrah itu apa yang paling diingat atau yang paling membekas? Apakah sama karena faktor di apa? Oh tadi untuk menegakkan sholat gitu ya. Itu tadi harus dipertanyakan itu sebenarnya tentang hijrah itu ya, atau karena masalah tadi romantika, disiksa harus pindah. Ketika saat itu ya. Ya pas itu. Persepsi pas itu. Itu gimana ya? Saya sendiri kalau untuk masalah agama nggak terlalu ini ya. Tapi pasti ada lah ya. Atau mungkin kan maksud saya gini, sekalipun secara formal tidak didapatkan di materi kuliah ya, tapi setidaknya ketika posisi sudah mahasiswa itu kan secara intelektualitas, secara literasi kan kita pasti sudah berkembang tuh. Ya, apalagi kita hidup di tengah masyarakat kan ya, pada saat itu di dalam persepsi masyarakat itu hijrah itu apa, peristiwa apa, mungkin dengar dari kiai di masjid atau secara umum lah. Kalau secara umum saat itu pandangan saya tentang hijrah ya hampir sama dengan terlampau ya. Jadi ya hanya sekedar ini yang saya ketahui ya dari beberapa pengajian saat itu, baik itu di kampus atau di atau di TV atau kita lihat kan biasanya di Ramadan kan ada film dari Indonesia terus Pak itu yang seingat saya yang di sini dibahas yang paling utama ya hanya pada masalah pindahnya Rasul dari Makkah ke Madinah kan? Dan tidak ada yang istimewa di situ, maksudnya ya sekedar itu peristiwa aja, sekedar itu aja gitu, bagi saya. Betul. Jadi memang sama kalau saya juga ya ketepatan dulu itu kalau saya pribadi itu mulai kecil itu cukup akrab dengan apa istilah orang hari ini bilangnya dunia agamis gitu ya, karena saya waktu SD itu double, selain di SDN saya juga di MI, jadi pagi di SD, kalau sore malam saya di Madrasah Ibtidaiyah. Waktu itu Madrasah Ibtidaiyah itu meskipun diniyah ya, itu tetap ada ujiannya. Jadi baik di SD maupun di madrasah, lalu waktu SMP juga ngaji kitab kuning lah di kampung ya, di kiai kampung gitu. Apalagi ketika SMA saya juga mondok di pesantren gitu kan, pesantren NU ya, bukan pesantren yang lain. Halo teman-teman NU. Itu sampai kuliah ya, kemudian bergaul dengan banyak organisasi kemahasiswaan termasuk organisasi keislaman dan sebagainya.
sampai di level itu, mulai dari tadi ya, mulai dari SD, MI, ngaji kitab kuning di kampung, sampai kemudian mondok di SMA, lalu di kuliah bergabung bersosialisasi dengan banyak teman-teman, istilahnya Pak Harokah ya, bergerak Islam itu. Sampai di titik itu ya saya sama pemahamannya. Ya bahwa itu hanya peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Salah satu penyebabnya tadi karena adanya banyak persekusi, intimidasi, diboikot, ya kan, ada keluarga yang dibuka, keluarganya siapa si Sumayyah itu ya, keluarga Yasir ya, dan sebagainya. Lalu hidup normal. Saya dulu juga pikir Rasul selalu hidup menderita di Makkah, lalu hidup happy ending. Ya, nikmat di Madinah. Jadi kayak judul sinetron sastra bahwa nikmat itu loh ya, si Midun. Ya, itu memang persen itu ada, Pak. Itu ada. Waktu itu memang begitu, pemahaman kita memang begitu karena memang itulah yang ada di kurikulum kita. Kan kalau kurikulum kita itu kan ngomong sejarah itu hanya timeline ya, tanggal berapa, peristiwanya apa. Tapi hampir tidak pernah menyentuh konteks. Apa yang melatar belakangi peristiwa itu, dampak peristiwa itu kan nggak pernah dibahas dalam sejarah itu kan. Dan sayangnya di luar pelajaran sejarah Islam pun para cendekiawan Muslim, guru-guru kita, lama-lama kita juga terjebak pada tadi romantikanya saja. Ya, hanya timeline peristiwanya dan romantika peristiwa yang mengikuti tanpa kemudian bisa menurut saya sekarang ya, menurut kita sekarang ya, tanpa bisa kemudian merelevankan dengan kondisi keumatan sekarang. Nah, itu spill, nanti kita akan bahas itu. Nah, kita lanjut dulu ke apa namanya, kita klik lagi terkait dengan apa namanya peristiwa hijrah. Pak Ahmadi tahu nggak kenapa Muharram itu dijadikan peristiwa hijrahnya Rasulullah itu yang ada di bulan Muharram pada saat itu, kemudian di eranya Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab, itu dijadikan tonggak pertama tahun Hijriah, penanggalan atau kalender Islam Hijriah. Ya mungkin untuk referensi ya bagi kita semua. Sebelum ada kalender Hijriah yang kita kenal sekarang ya, Muharram sampai Dzulhijjah itu sudah ada, pra-Islam pun sudah ada itu. Jadi orang-orang Arab waktu itu sudah menggunakan bulan Muharram, Safar, Badrun dan seterusnya itu mereka sudah pakai itu. Mereka sudah mengenal itu. Cuman formalisasi itu menjadi kalender Islam adalah di era Umar. Kenapa? Karena pada saat turun perintah berpuasa itu kan bulan Ramadan. Padahal pada saat Rasul masih hidup kan belum ada kalender Islam, ya. Artinya memang bahkan sebelum ditetapkan sebagai kalender Komariah oleh Umar bin Khattab, masyarakat Arab sudah menggunakan bulan-bulan itu, sudah mengenal bulan-bulan itu. Ya, makanya mereka kan mengenal 4 bulan haram itu kan ya, Muharram, terus Rajab, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah, itu kan 4 bulan haram ya, yang nggak boleh bersengketa, nggak boleh berperang di situ. Itu kan kesepakatan yang ada bahkan sejak sebelum Islam. Ya, sejak sebelum Komariah ditetapkan oleh ini, kalender Komariah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Artinya nama-nama bulan itu sudah ada. Ya. Kemudian itu yang diformalisasikan oleh Umar bin Khattab. Tahu enggak peristiwa itu? Diceritakan nggak pada saat itu? Enggak ya? Waktu itu kok kayaknya apa mungkin saya yang lupa, nggak ada diceritakan ya waktu itu. Karena saya tahunya baru yang belakang ini, dulu nggak tahu gitu ya. Ya, oke. Jadi terkonfirmasi ya, nggak tahu ya dulu ya. Tahunya baru sekarang berarti. Ya, kalau Pak Wawa ini kan musisi ya, Pak Wawa ini kan musisi. Mungkin dari sudut pandang musisi yang punya aspek apa namanya sentimental lah Pak ya. Musik itu kan kekuatannya itu kan membangun sentimen ya kan, apakah itu negatif atau positif dalam suatu peristiwa Pak ya. Kalau menurut Pak Wawa itu dengan pemahaman yang sudah ada sekarang,
hijrah itu kalau dalam sebuah lagu ya, musik dan lirik ya, dan ada notasi di dalamnya, itu digambarkan seperti apa? Kalau misalkan itu lagu, karena ada ref, ada verse dan sebagainya. Peristiwa hijrah itu bagian mana ya Pak? Jadi andaikan peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah sejak masa dakwah di Mekah sampai kemudian hijrah ini, ya peristiwa hijrahnya ini sebagai bagian dari transisi antara Mekah dan Madinah. Ini kalau dalam sebuah lagu itu posisinya apa dan esensinya apa, maknanya apa? Jadi kalau ditilik dari musik, justru menurut saya setelah mengetahui ini, justru ada intro, ada intro itu saat di Mekah. Di Mekah. Iya, saat di Mekah. Saat di Mekah. Proses hijrah itu bagian tengah lagu. Ya. Itu apa namanya Pak istilahnya? Sampai lali. Kalau di jurnalistik namanya body copy itu. Kalau di dunia penulisan itu ya. Kalau di musik itu tema. Oh, tema. Ada intro, ada tema, terus koda itu artinya buntut kalau bahasa Italia, ekor penutup. Jadi tema ini. Jadi menurut saya dari bagian tengah atau tema sampai koda sampai buntut itu sebetulnya di proses hijrah itu tidak ada akhirnya. Menurut saya tidak ada kodanya. Tema terus. Maksudnya gimana itu? Maksudnya tema itu maksudnya kalau misalnya lagu kayak ada sebuah lagu ada intro. Intro itu kan mendayu-dayu biasanya. Masuk tema itu masuk greget masuk itu. Jadi terus kemudian setelah puncak turun. Nah, kodanya. Turun dan selesai. Jadi kalau menurut saya justru proses hijrah itu tidak ada selesainya sekarang. Atau sebenarnya permulaan yang sebenarnya. Jadi hijrah ada permulaan sebenarnya. Betul. Lagu itu. Iya. Dan jadi, lagu itu adalah lagu yang never ending, nggak pernah ada. Karena menurut saya kayak misalnya ada lagu yang ini sekedar contoh judulnya Morning. Jadi Morning itu digambarkan bahwa intro itu pembukanya itu flute, kicau burung. Nah, kemudian bagian tengah atau temanya itu mulailah biola. Semua instrumen itu main menandakan itu menimbulkan matahari mulai muncul. Terjadi harmonisasi. Matahari mulai muncul, terus kemudian semua instrumen termasuk perkusi itu bahasanya itu menaikkan tensinya. Ada mulai forte, keras. Oktavnya Jadi istilahnya kalau bahasa engagementnya ada di situ, dibangun di situ ya. Betul, mulai matahari di tengah, pendengar, ada aktivitas dan sebagainya, dan kemudian turun satu persatu. Artinya itulah inti lagunya itu di situ. Berarti kalau direlasikan dengan peristiwa hijrah, sebenarnya ya hijrah itulah yang menjadi inti dari dakwah Rasul. Iya. Bisa jadi. Iya, betul. Dan itu tidak ada akhirnya sebenarnya. Tidak ada akhirnya. Kenapa kok tidak ada akhirnya, Pak? Karena menurut saya karena hijrah itu tidak ada akhirnya, karena hijrah itu menurut saya setelah belajar ini, hijrah itu tidak hanya tentang misalnya aku dulu nakal terus hijrah terus sholat, tidak hanya melulu sholat, tapi hijrah itu kan merubah pola hidup, pola sikap, pola mental, pola pikir dan sebagainya. Nah itu tidak ada habisnya. Merubah kepribadian. Betul. Dan itu tidak ada habisnya. Tidak ada ending. Endingnya mati. Harus betul. Dunia kiamat nanti endingnya. Harus upgrade. Menurut Pak Wawa ya pemirsa ya, coba saya menginterpretasikan. Jadi sebenarnya hijrah Rasul itu terus berjalan. Secara esensial itu terus berjalan sampai hari ini. Jadi kita ini adalah sebenarnya bagian dari hijrah itu.
yang dimulai oleh Rasulullah Iya. kita menjadi Iya. bagian dari Bagian, ini. iya. Dan nanti Iya. umat itu seterusnya juga menjadi bagian dari itu sebagai sebuah kesinambungan peristiwa Iya. ya yang hanya akan berakhir ketika kita sebagai individu mati ya atau dunia ini kiamat. Iya, kiamat. Itulah Betul. hijrah Rasulullah Iya. gitu ya. Iya. Pernah dengar nggak Pak seperti ini Pak? Baru sekarang kan? Iya, Makanya belum. ikut podcast kita. Ikut podcast kita. Podcast kita tuh unik. Biarpun kita nggak ada yang bayar, nggak apa-apa. Kita tuh unik gitu ya. Iya. Nah, kita bagus Pak Wan. Saya baru juga dapat itu. Apa namanya? Perspektif luar biasa. Kalau Mas Arif yang kurang dari penyampaian kan sekarang itu sejak era Jokowi itu kan mulai ada upaya menguri-uri tradisi ya, tradisi sinkretis tradisi sinkretis antara tradisi yang dianggap Islami, tapi sebenarnya merupakan tradisi kearifan lokal aja. Gitu. Tapi itu mau coba disinkretiskan gitu ya. Jadi misalkan apa ya biasanya ruatan gitu ya. Keseruan. Apa namanya? Ruatan Jamasan. Jamasan Pusoko. Ya memang itu tradisi, tapi dulu di era itu yang biasa kan. Iya. Tapi kan itu kan di expose dengan exposure yang luar biasa, bahkan seolah-olah diagendakan ya selama rezim Jokowi yang memang sangat kentara dalam tanda kutip agak sentimental dengan umat Islam ya kan. Itu apa yang kurang dari yang disampaikan oleh para ulama-ulama itu ketika mereka membincangkan peristiwa hijrah. Menurut Mas apa yang kurang? Atau sudah lebih? Atau lebih kurang? Atau kurangnya lebih? Kalau kurangnya ya kurang banyak. Ya, wah berarti kurangnya lebih, Pak. Jadi maksudnya gini, Yang hilang Pak. Esensi apa yang hilang? sebenarnya kan memang tanggung jawab untuk ini ya, terutama untuk masalah hijrah ini kan bukan pada hanya masyarakat biasa ya. Iya. Sebenarnya ini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab para ulama seharusnya. Iya. Karena lagi-lagi yang bisa mencerahkan orang-orang biasa seperti kita ini kan para ulama. Iya. Karena ulamanya ya kita tahu sendiri kan ya tadi ketika kita membahas masalah hijrah itu kan yang ini ya saya ketahui sampai hari ini yang paling banyak ya. Yang dinamakan hijrah itu ya seperti yang dikatakan Pak Wawan tadi, kebanyakan hijrah itu ya kita dari yang tadinya tidak sholat menjadi sholat gitu loh. Oh, itu pemahaman kekiniannya. Iya. Kan kebanyakan kan Iya. gitu hijrah itu. Dari yang buruk menjadi yang baik. Jadi gitu ya. sing perempuan ya biasanya pakaiannya dan tatoan dan sebagainya terus tahu-tahu pakai hijab. Hanya itu gitu. Tapi esensinya hanya esensi ikutan gitu. Sedangkan hijrah sing bener-bener hijrah itu enggak tersampaikan. Iya. Semisal dakwahnya harus seperti apa gitu loh. Semisal ketika dia sudah berpakaian yang Islami gitu ya. Harusnya Ketika dia gimana berpakaian, terus ya? Pola pikirnya. apa ya hubungan dengan orang lain harus seperti apa itu kan enggak apa ya mungkin malah jarang dibahas karena bahkan ini para ulama sendiri apa ya ketika bahas masalah bahas masalah hubungan ya itu selalu agak rancu gitu. Kadang kacau pemahamannya kadang di kita jadi kadang boleh kok kita berhubungan dengan ini tapi kita kan sudah pakai pakaian yang Islami gitu loh. Terus sebenarnya juga pada masalah yang hubungannya dengan bisnis ya. Ekonomi. Kan memang boleh kan antara laki dan perempuan ketemu ketika masalah bisnis boleh gitu. Tapi kan di situ ada hukum yang mengikat gitu loh. Ketika sudah selesai bisnisnya ya sudah, nggak boleh terus foto-foto, terus apa ngobrol jauh lebih jauh karena itu sudah nggak boleh lagi kan. Nah ini yang kurang di kita gitu loh. Apalagi juga ulama itu ya membahas masalah hijrah selama ini ya. Pemainnya pas Jumatan. Iya. Yang dibahas masih tetap itu Normatif aja. Ya hanya kita harus menguatkan iman. Biasanya itu aja gitu. Sing ngomongin enggak sholat harus sholat. Sing dongone kurang yo kudu ditambah. Sing sholatin ngomongin cuma sekedar sholat lima waktu ditambah dengan sholat sunnah ya hanya itu aja. Ibadah mahdoh.
Iya, tapi itu tadi memang problemnya sama kayaknya kita disuruh dengan mempelajari atau mengambil hikmah dari peristiwa hijrah, kita memperkuat iman. Tapi pemerintah bikin undang-undangnya melawan iman. Itu dia masalahnya gitu loh. Jadi memang gini pemirsa ya, ini memang kita sengaja ngobrol seperti ini itu karena kita melihat, mencium dan merasakan ada upaya yang serius dari pihak sana untuk melakukan pendangkalan pemahaman, ya, salah satu pemahaman tentang hijrah, ya, bahkan pengaburan, ya, misinformasi, ya, bahkan penguburan fakta atau disinformasi terkait dengan peristiwa hijrah. Nah, ini yang menjadi concern kita, karena sebenarnya saya setuju dengan dan saya senang dari dengar ceritanya Pak Awal, karena memang secara esensial kalau kita melihat peristiwa hijrah secara objektif ya, dengan konteks yang tepat pada saat itu memang hijrah itu adalah the beginning, gitu loh. Memang itulah awal mula kehidupan Islami, gitu. Dan ini yang sebenarnya harus terus diingatkan oleh para penceramah itu, para dai-dai itu, ulama-ulama kita. Kenapa? Karena hari ini kita tidak hidup dalam dunia Islam. Hari ini kita hidup di dalam kehidupan yang tidak Islami, gitu. Makanya katanya Mas Habib tadi, secara physically tampilannya itu ya Islami. Ya brengosen, brengos itu ya Yahudi lah ya. Ya jenggoten, wah jenggot itu bahkan panjang, nggak wani ngedok mergo bidadari ini nggak dikelang gitu. Ya pakai baju gamis atau mungkin celananya nggak isbal, ya cingkrang, terus pakai kopiah peci kemana-mana, pakai gamis kemana-mana, ya jidatnya hitam, ya bahkan yang perempuan pakai niqab, ya cadar, pakai dan sebagainya. Tapi ya mereka minimal diam ketika terjadi banyak praktek yang tidak Islami dalam kehidupan ini, yang melawan syariat Islam gitu. Melawan itu ada berseberangan. Melawan itu kan dengan kesadaran Pak ya. Sudah tahu itu tidak sesuai tapi tetap dikerjain, itu namanya kan melawan. Gitu kan. Melawan syariat kan seperti itu. Misal ketika Rasulullah begitu beliau berada di Madinah, itu semua kekuasaan politik yang ada di kabilah di Yathrib, yaitu Aus dan Khosraj, kan diserahkan pada Rasulullah. Artinya Rasulullah itu di Madinah itu adalah penguasa politik, institusi politik di saat itu. Rasulullah memegang kekuasaannya. Apa yang Rasulullah lakukan antara lain menghilangkan riba di pasar-pasar Madinah yang sebelumnya itu dipraktekkan secara masif, karena waktu itu yang menghegemoni atau yang mendominasi pasar di Yathrib itu adalah Yahudi. Yang memang dari dulu itu dedengkotnya riba, gitu loh. Allah aja dia riba gitu. Allah aja diribai sama dia, apalagi manusia gitu. Sampai sekarang. Nah, itu rela Rasulullah dihilangkan praktek riba itu. Bahkan ada ayatnya itu kan Al-Baqarah 275 itu kan ya, dan seterusnya ada sambungannya. Siapa yang tahu itu riba tetap mengerjakan, ya, umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Itu kan keras itu. Itu Rasulullah hilangkan. Artinya kalau hari ini kita hidup di dalam alam yang ternyata justru riba itu diundang-undangkan. Nggak usah ngomong Indonesia yang sekuler, jelas sekuler seperti ini. Di Arab Saudi itu ada bank gitu loh. Betul. Ya. Yang katanya barometernya umat Islam kan sana, karena di sana ada Makkah, ada Madinah kan. Itu ada bank. Praktek perbankan, praktek bisnis keuangan yang nggak syar'i itu dipraktekkan semua. Gitu. Artinya esensinya ini hilang. Esensi hijrah di masalah itu hilang. Lalu misalkan ketika di Makkah itu Rasulullah dan para sahabat hidup dalam kungkungan sistem jahiliyah gitu kan, karena tidak punya posisi politik, tidak punya daya tarik politik kan, sangat lemah kaum muslimin kan, sahabat dan Rasulullah. Sampai bukti lemah mereka itu apa? Ya puncaknya kita diboikot 3 tahun itu nggak bisa melawan Bapak.
diboikot secara sepihak oleh Quraisy itu nggak bisa melawan. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah dan para sahabat memang terkungkung oleh sistem jahiliyah. Dan itu tidak terjadi ketika Rasulullah sudah di Madinah, karena Rasulullah pemegang kekuasaannya. Para sahabatlah pemegang kekuasaan, melanjutkan kekuasaan Rasulullah. Justru ketika sudah di Madinah, inilah dengan kekuasaan di tangan Rasulullah bisa memberangus semua urf adat yang jahil dari orang Arab. Momentumnya kan ketika Fathul Makkah, ya kan Pak ya? Kan Fathul Makkah terjadi ketika Rasul sudah di Madinah, hanya setelah hijrah kan. Itu beliau menaklukkan Makkah pada tahun ke-8 hijrah, ya. Itu dengan momentumnya apa? Merobohkan semua patung berhala, Lata, manusia itu dirobohkan, dibersihkan dari dalam Ka'bah. Kemudian Rasul mengumumkan haji itu seperti ini. Jadi haji jadi artinya apa? Peristiwa hijrah itu kalau hanya dipandang dari sudut pandang sejarah tarikh, ya hanya peristiwa tahun sekian peristiwanya apa gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang sirah, hijrah Rasul itu adalah sebuah the beginning, sebuah tema lagu. Itulah esensinya itu. Jadi Islam sebagai sebuah din, sebagai sebuah way of life itu risingnya itu pada saat hijrah tadi ya. Jadi dalam sudut pandang Islam itu yang tadi yang mungkin lebih kurangnya lebih gitu ya, nggak pernah disampaikan oleh para ulama itu adalah hijrah itu adalah peristiwa spiritual, hijrah itu adalah peristiwa politik, hijrah itu adalah peristiwa ekonomi, hijrah itu adalah peristiwa sosial budaya, hijrah itu adalah peristiwa peradaban ya, betul. Tidak akan pernah ada kejayaan masa Abbasiyah, ya. Tidak akan ada masa kejayaan Utsmani, ya. Tidak ada kita yang beriman pada Allah dan Rasulnya hari ini kalau nggak ada peristiwa hijrah, ya. Betul. Toh enggak, peradaban Islam itu muncul di peristiwa hijrah. Lalu kenapa nggak pernah dibahas isi itu? Aneh kan? Gitu. Aneh. Gitu. Padahal semua yang kita kenal tentang Islam yang kita praktekkan hari ini, ya macam-macam kan ya, yang kita praktekkan mulai dari yang mahdoh, apa tadi Pak? Atau salat, puasa, haji, ya. Atau yang ghairu mahdoh, sedekah, ya, menghormati tetangga, birrul walidain dan sebagainya. Itu kan bangunan Islam. Tapi kan hari ini karena tadi adanya pendangkalan, pengaduran, penguburan tentang peristiwa hijrah, kita melihat Islam itu kan belang benteng. Ada yang fokus melihat akhlaknya saja, ada yang mati-matinya sampai tukaran karo kancane bab tauhid saja. Ya kan Pak ya? Ya, ada yang pertentangan hanya gara-gara masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dulu kan ada orang mabuk serang, ada judi serang kan seperti itu. Ya, bahkan dulu saya di Jombang itu ada pesantren itu ketika ada santrinya yang mesum itu dirajam Pak. Bukan dirajam, dijilid, dicambuk di pondok. Kan enggak boleh seperti itu. Boleh, hari negara. Tapi kita melihat hari ini Islam itu dengan banyak sisi, banyak rupa, dengan segala macam dinamika fenomenanya, seolah-olah itu enggak nyatu gitu loh. Tidak menjadi Islam yang satu gitu, yang utuh. Kalau bahasa yang sering kita pakai itu kamilan dan samilan. Ini kan kita seolah-olah itu lupa kan, kemarin di edisi yang kapan ya waktu kita bahas haji itu loh. Ya, al-yauma akmaltu ya tuh. Al-yauma akmaltu lakum apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu ya itulah sangat jelas Al-Maidah 3. Satu lupa ya. Ya, gitu ya. Nanti dicari ya, mohon maaf ya pemirsa ya, usia. Intinya di Maidah 3 itu Rasulullah menyampaikan wahyu Allah yang terakhir. Potongan wahyu yang terakhir. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ya Allah, mohon maaf ya nanti
Mas editor nanti dikasih di caption ya atau di ininya ya, biar nanti saya nggak dihujat sama netizen ya. Intinya telah sempurna agama Islam, ya telah sempurna nikmat Allah atas Muhammad dan umatnya, dan Allah sudah ridho terhadap Islam sebagai jalan hidup, sebagai din. Ya nanti itulah esensinya. Artinya kalau hari ini kita melihat bangunan Islam itu belang benteng, ya tidak menjadi satu kesatuan utuh, berarti kita lupa dengan deklarasi Allah ini terkait dengan Islam, dan kita lupa bahwa peristiwa hijrah yang menjadi tonggak sejarah Islam sebagai suatu bangunan yang utuh. Itu kan menjadi argumentasi dari Umar bin Khattab ketika beliau menetapkan tahun hijrahnya Rasulullah itu sebagai awal tahun Hijriah. Sebenarnya Rasulullah itu hijrahnya nggak di bulan Muharram loh. Rasulullah itu hijrahnya di bulan Muharram. Coba cek kan, dia nggak di bulan Muharram. Rasulullah itu keluar dari Makkah itu bukan di bulan Muharram. Ya, jadi apa yang ingin kita sampaikan itu, jangan sampai kita hanya memahami peristiwa hijrah itu sebagai tadi, ya hanya menyempurnakan ajaran Islam yang dari Makkah ke Madinah, atau tadi seperti bahwa sekedar romantika peristiwa-peristiwanya gitu ya, atau bahkan ada mitologinya gitu ya. Atau hanya sekedar tadi katanya Mas Arief, yaitu hanya hanya sebuah peristiwa sejarah yang diulang-ulang saja dengan monoton tanpa ada esensi yang lebih mendasar, mendalam untuk menjadi sebuah pembelajaran hidup bagi kaum muslimin hari ini. Kita pengennya kaum muslimin mengambil hikmah dari hijrah itu secara utuh, bahwa ini adalah peristiwa politik di mana Rasul yang sebelumnya itu dikungkung oleh institusi politik jahiliyah Quraisy, kemudian beliau mendapatkan pertolongan atau nusrah dari kaum Yathrib di Aus dan Khazraj di Yathrib. Mereka menyerahkan tampuk kekuasaan atas kabilahnya, atas kota Yathrib kepada Rasulullah dengan bay'ah Aqabah yang kedua. Ini kan, kemudian Rasulullah mengambil alih tampuk kekuasaan itu, dan dengan kekuasaannya Rasulullah bisa menerapkan Islam yang utuh sebagai din seperti Al-Maidah yang ketiga tadi. Artinya apa? Ya politik Islam. Penguasanya harus apa? Rakyatnya harus bagaimana? Tugas penguasanya apa? Politik dalam negerinya bagaimana? Politik luar negerinya bagaimana? Ya, pengurusannya kepada pelayanan kepada urusan umat seperti apa? Ngurusi makannya umat, ngurusi kerjaannya umat, ngurusi bisnisnya umat, macam-macam. Ya, Rasul itu kan mengeluarkan hadis. Rasul mengatakan hal terkait dengan tambang. Rasul itu juga mengeluarkan banyak sabda ya atau hadis terkait dengan muamalah di pasar, utang piutang, muamalahnya terkait dengan pernikahan, cerai, waris. Itu semua keluar di Madinah, bukan di Makkah. Makkah itu turun ayat-ayat tauhid aja. Sebagai penyangkalan terhadap sistem musyrik hari itu. Sistem syirik hari itu, semua Madinah, firman, semua hadis Rasul, sunnah Rasul tentang kehidupan yang utuh itu di Madinah itu, ya kan? Nah, maka pertanyaannya sekarang dijawab, mengapa Rasulullah itu bisa mengimplementasikan atau bahasa kerennya itu mengejawantahkan Islam secara utuh paripurna itu di Madinah? Kenapa enggak sejak di Makkah? Kenapa Pak? Nyemak enggak? Kayak tidur. Kenapa? Ayo Pak. Kenapa kok baru di Madinah? Kenapa enggak sejak di Makkah? Ya tadi kan awalnya hijrah dari Mekah ke Madinah, itu semua banyak peristiwa-peristiwa ternyata yang lebih kan waktu di Madinahnya Rasulullah dapat istilahnya dapat pencerahan, dapat apa itu istilahnya, dapat amanah nanti dari Quraisy dan dapat akhirnya bisa istilahnya merdeka di Madinah. Oh, bisa merdeka di Madinah. Ya, merdekanya di Madinah gitu ya. Ya itu. Tambahin Pak Awa. Kenapanya Pak Awa? Kira-kira Pak Awa kenapa? Kok baru bisa itu di dan kenapa semua ayat dan semua sunnah Rasul terkait dengan kehidupan kita itu Rasulullah
contohkan, teladankan, praktekkan di Madinah? Ya, terutama untuk dari sisi muamalah ya, dari sisi muamalah. Kenapanya Pak? Kenapanya? Karena disitulah Rasul mempunyai otoritas dan kekuasaan, kewenangan, kekuasaan, power untuk mengatur semuanya. Dan apa yang beliau dapat berupa wahyu itu bisa diimplementasikan di situ. Bisa dipraktekkan. Karena Rasul punya power ya. Punya kekuasaan. Otoritas di situ. Jadi kan dikasih kan otoritasnya kekuasaan. Betul. Di kabilah Aus dan Khazraj yang itu diserahkan pada Rasulullah. Betul. Yang tadinya mereka perang saudara, perang Rasulullah akhirnya bersatu di bawah Rasulullah. Di bawah kekuasaan Rasulullah gitu ya. Karena adanya kekuasaan sehingga Islam bisa diterapkan gitu Pak ya. Tambah lagi Mas Ri. Islam bisa berawal dari syariat kan ya memang terutama sudah ada sistemnya. Karena tadi ada pemerintahannya, ada sistem yang melingkupinya, akhirnya dakwah-dakwah tentang Islam, nah itu kan mulai berkembang diawali di Madinah. Ketika di Makkah itu sangat tidak bisa karena sistemnya tidak memakai sistem Islam. Ketika itu pun nanti diturunkan di Makkah itu akan sangat susah dilakukan. Seperti halnya Yasir ya, keluarga Yasir itu sampai disiksa dan sebagainya. Ketika kita sudah di Madinah, itu sudah ada sistem pemerintahannya yang bisa melingkupi itu. Nah, dari setiap setiap ibadah-ibadah yang mungkin dilaksanakan akhirnya bisa. Terus semua instrumen kewajiban syariat itu bisa di Madinah. Ya, karena waktu juga ya teman-teman, kita simpul aja secara singkat dengan beberapa pertanyaan dan nanti silakan dijawab oleh netizen masing-masing. Boleh belajar dari AI boleh tanya ustaznya sendiri-sendiri. Pertanyaan yang pertama tadi untuk melengkapi semua, mengapa semua ayat-ayat tadi, ayat-ayat tentang pengurusan umat, ayat-ayat tentang muamalah, ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat tentang waris, tentang nikah, tentang bahkan tentang ini nasab. Ya, bahkan ayat yang terpanjang itu soal utang, Pak. Itu kalau di Quran kita itu yang biasa kita pakai di Indonesia itu lembar atas bawah itu bahas utang toh itu satu ayat itu. Nah, itu kenapa baru turun di Madinah? Kok enggak di Makkah? Ya kan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa di Madinah umat Islam tidak disiksa? Kenapa di Madinah umat Islam tidak dibully, tidak dipersekusi, tidak dikriminalisasi oleh penguasanya? Ya kan? Pertanyaan kan harusnya gitu. Kenapa ketika di Makkah Rasulullah nggak berdaya? Rasul itu hanya bilang sabar ya Yasir gitu. Ketika Yasir itu lihat ibunya itu diparut pakai gergaji besi itu, kepalanya itu ditusuk kemaluannya sampai tembus mulut itu dengan besi panas. Bapaknya Yasir itu, bapak Yasir itu dipentang Pak. Tangannya itu ditarik udah ke sana, kakinya ditarik udah ke sana, sigar Pak. Itu kan sudah peristiwa yang mengerikan terjadi di depan Rasul, di depan para sahabat. Apa kata Rasul? Sabar ya Yasir. Sabar ya Yasir. Rasul tidak angkat senjata, tidak angkat pedang waktu itu melawan para penguasa Quraisy, si Abu Sufyan, si Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu tidak. Hanya bisa bersabar, hanya bisa kalah dan ngalah ketika di Makkah. Tidak bisa ngapa-ngapain. Boikot 3 tahun sampai makan daun kering. Sampai kotorannya keluar itu kotoran hijau warnanya karena yang dimakan daun. Sholatnya itu sembunyi di cepitan-cepitan bukit. Rasul itu kalau mau tawaf waktu di Makkah itu sembunyi-sembunyi, nunggu malam. Tidak bisa siang, pasti dipukuli. Itu. Makanya Rasul itu pra hijrah ya, kalau kita mau ini kita flashback sedikit. Itu sangat sedih ketika ditinggal satu Abu Thalib, kedua istrinya, karena kedua orang ini penjamin beliau. Beliau itu tidak disentuh oleh orang-orang Quraisy, sebenci dan sedendam apapun orang-orang Quraisy kepada Rasul pada saat itu tidak tersentuh karena ada Abu Thalib dan ada Khadijah. Wah, kecemasan Rasul luar biasa, sebagai manusia sangat cemas, siapa yang melindungi? Ya kan, maka dengan Isra Mi'raj, lalu kemudian puncaknya Allah
diperintahkan untuk ke Madinah. Nah, kenapa itu terjadi di Mekah dan kenapa nggak terjadi di Madinah? Kenapa itu terjadi di Mekah? Karena jadi penyiksaannya ya? Iya kan, penyiksaannya itu loh. Kenapa hanya terjadi di Mekah 13 tahun? Hanya dapat pengikut ratusan, hanya 200 sekian orang, gitu kan? Sementara begitu di Madinah, wow. Tadi katanya dari kegelapan ke kuasa yang terang benderang. Makanya kata Madinah al-Munawwarah, gitu kan? Dari dua pertanyaan tadi, jawabannya sebagai kesimpulan kita malam ini ya Bapak, makan waktu juga tidak memungkinkan. Nanti netizen wajib belajar lagi ya, biar nggak dangkal-dangkal banget lah soal hijrah. Jawabannya adalah karena peristiwa hijrah itu adalah momentum Islam di tangan Rasulullah memiliki kekuasaan. Power. Yang dengan kekuasaan itulah Rasulullah dibantu dengan para sahabat, pada ikutlah sahabat waktu itu mampu menerapkan yang namanya sistem Islam. Sistem Islam itu ya sistem yang di dalamnya itu instrumen semua kehidupan ada. Politik ya, mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu semua adalah sistem Islam yang khas, yang tidak ada di masa Jahiliyah, tidak ada di masa Romawi, tidak ada di masa Persia, hanya ada di masa Islam dimulai oleh Rasulullah. Itulah sistem Islam. Ya kan? Ya. Artinya perintah Allah untuk hijrah itu adalah penanda bahwa, atau petunjuk bagi kita bahwa kalau mau Islam itu menjadi sistem, artinya Islam itu menjadi kehidupan, atau kesimpulannya hidup itu ingin Islami ya, kalau kita ingin hidup dengan Islami, semuanya bersumber daripada syariat Islam, itu pertama butuh kekuasaan. Makanya katanya Al-Ghazali, ad-dinu usun wa sultanu harisun. Agama itu adalah pondasinya, di mana kehidupan tumbuh di atas agama, dan sultan penguasa itu penjaganya. Menjaga apa? Menjaga sistem ini tetap ada sehingga kehidupan yang tumbuh di atas sistem ini terawat, tidak terusak, tidak hancur oleh sistem lain. Nah, dari refleksi ini maka timbullah kesadaran kita semua bahwa hari ini kenapa kita tidak hidup secara Islami. Bahkan untuk Islam itu susah. Mau naruh uang aja loh, kita itu susah. Naruh uang di mana nggak ada ribanya kan nggak bisa hari ini gitu. Mau bikin usaha nyari modal yang nggak riba nggak bisa hari ini. Mau punya rumah harus riba, mau punya motor harus riba, mau punya mobil harus riba, bahkan mau menikah pun harus riba. Nggak ada sertifikat Pak untuk biaya nikah yang mahal itu gitu ya. Ya kan Pak? Benar kan? Iya, iya. Kita itu mau anak kita itu Islami, susah hari ini. Anak kita perempuan kita khawatir diperkosa, dilecehkan di luar. Kita buat anak lain sama juga takut dilecehkan, takut jadi boti dan sebagainya. Gitu loh. Mau punya anak perempuan lagi sekarang itu kan susah. Ya katanya Rasulullah laki-laki itu harus godul basok, menahan pandang. Kita itu kan susah kan pandangan sekarang itu susah. Gak dipandang itu kelihatan gitu. Iya kan? Hidup kita itu kan hari ini seperti itu. Rasul bilang nanti tanda-tanda kecil kiamat adalah perempuan telanjang di jalan-jalan. Iya, sekarang telanjang semua di jalan-jalan. Bukan hanya telanjang di jalan, telanjang di HP kita. Bisa dinikmati apa saja kita mau. Luar biasa kan? Hari ini kita punya penguasa yang dolim, sak penai, Ya. narik pajak padahal pajak haram, narik utang riba padahal haram, rakyat diperes, ya, listrik biar pet, BBM mahal, pengangguran tambah banyak, PHK tambah banyak, padahal kita kaya punya sumber alam diserahkan ke asing, diswastakan. Lari semua kekayaan kita ke luar negeri. Bahkan kita punya penguasa di Arab itu diam saudaranya di genosida. Ya, betul. Mereka makan pesta pora hari-hari, sementara rakyat di Gaza, di Iran, di Syria, di Afghanistan menderita. Saudaranya musliminnya di Afrika menderita. Saudaranya muslimin di Sri Lanka, Bangladesh, Rohingya, Uighur, Indonesia menderita semua kita hari ini.
karena kita tidak dalam masa yang terang benderang gitu loh Pak. Hari ini adalah masa kegelapan, alias seolah seperti masa Makkah, penuh kegelapan. Kita nggak bisa ngapain, kita kungkung sistem kufur yang namanya kapitalisme, sosialisme, namanya demokrasi, namanya republik, monarki, macam-macam yang nggak bersumber dari Islam. Makanya kita gelap hari ini, gelap banget. Bukannya Indonesia, sedunia umat Islam ini gelap hari ini. Maka kalau mau umat Islam kembali ke masa terang seperti zaman Rasul dulu hijrah di Madinah, ya kita harus hijrah. Seperti yang kita bilang tadi, Muharram saatnya buang yang haram-haram. Bukan hanya makanan yang haram, bukan hanya pergaulan yang haram, bukan hanya baju yang atau pakaian yang haram, bukan hanya bisnis yang haram, semua yang haram, termasuk sistem pemerintahan yang haram, termasuk sistem politik yang haram, termasuk sistem budaya, sistem sosial, pendidikan, kesehatan, pokoknya semua yang haram tinggal supaya kita lepas dari kegelapan. Ambillah yang terang, yaitu Islam, seperti Rasulullah contohkan ketika sudah berkuasa di Madinah. Maka pada saat itulah nanti kita mengalami yang namanya hidup di alam Islam, kehidupan Islami. Kita kembali li istinafi hayatil Islam, mengembalikan kehidupan Islami, ekonominya Islami, muamalahnya nggak batil, nggak pakai riba, politiknya Islami, nggak pakai undang-undang yang melawan syariat, dan semuanya Islami. Nah, maka kuncinya apa tadi berarti? Yang menjadi hilangnya yang terang menjadi kembali gelap tadi. Dulu kan dari gelap oleh Rasul dibawa ke terang tuh. Lalu sekarang kan gelap lagi di kita, hilang terangnya kan, gelap lagi. Yang hilang berarti apa kuncinya? Yang hilang apa? Yang hilang kekuasaannya Pak. Ya karena tidak ada lagi institusi kekuasaan yang kemudian menanggung umat Islam hari ini. Makanya ad-dinu usun wa sultanu harisun. Pondasinya ada masan Islamnya, tapi penjaganya harisunnya, sultannya ndak ada, penguasanya itu ndak ada, sehingga kehidupan di atas agama ini rusak. Semua rusak. Ya, semua rusak. Hari ini kita tuh rusak, harus disadari itu. Makanya kita butuh hijrah nih. Dan hijrah kalau kita belajar lagi tadi secara konteks di masa Rasulullah, hijrah itu adalah tonggak awal berdirinya tegaknya kekuasaan Islam. Itu prasyarat yang paling penting kalau kita mau kembali terang. Seperti masa hijrah Rasul. Kita kembali menang. Tidak lagi dikadali sama Netanyahu, tidak dikadali sama Trump, tidak dikadali sama Jokowi, tidak dikadali sama Prabowo, tidak dikadali sama Salman, tidak dikadali sama penguasa-penguasa dolim itu. Umat Islam harus bangkit, hijrah. Dan yang paling penting, dapatkan kekuasaan itu. Bagaimana caranya? Dakwah. Ayo kita ajak, ayo umat Islam, kita ambil lagi kekuasaan yang dulu digenggam Rasulullah, diwariskan kepada kita, lalu kita lepas itu, kita rengkuh lagi. Tentu tidak dengan kekerasan, tidak dengan terorisme, tidak dengan radikalisme, tapi dengan dakwah yang sesuai tuntutan syariat, dakwah yang sesuai dengan manhaj Rasul. Itu dakwah pemikiran Islam, menyadarkan kaum muslimin untuk ingat kembali ya bahwa kita sudah kehilangan kekuasaan. Ya, kita harus merengkuhnya lagi dengan cara apa? Dengan cara yang contoh. Gimana caranya? Ikuti podcast Babat. Seterusnya sampai episode berapa? Sampai sampai sponsornya tidak bisa sponsor lagi. Sementara ini sponsornya masih ya. Itu siapa sponsornya Pak? Siapa Pak sponsornya Pak? Gusti Allah ya. Jadi selama Allah masih mengizinkan kita bikin podcast untuk memberikan ya sedikit perspektif yang mencerahkan kepada umat tentang Islam, ya kita tetap podcast. Makanya ya tadi katanya admin suruh bantu-bantu yang belum subscribe gitu ya. Biar kita tetap secara algoritma tayang di YouTube ya, dapat prioritas gitu ya. Bukan nyari apa-apa ya, supaya dakwah ini tetap berjalan di dunia maya dengan baik. Ya, Muharram saatnya buang yang haram. Itu pesan kita malam ini. Kembali kepada hostnya. Oke, sekian netizen dan netizen itulah. Penutup belum Pak? Kasih. Oh ya. Mungkin ada kalimat penutup Pak Arif. Iya, lupa. Pak Ahmadi dulu. Iya, Pak Ahmadi.
Kata penutup yang paling sakti. Ya, kita teruskan perjuangan kita, jangan sampai berhenti. Sampai mati. Sampai mati. Oke, terima kasih Pak Ahmadi, Bapak Arif. Karena ini masih Muharram ya, Ya, masih surah. Untuk saudara-saudaraku, mungkin bagi orang Jawa terutama, hari ini adalah waktu-waktunya jamasan. Nyuci, Nyuci. mensucikan ya. Jadi bukan hanya mencuci hari ini, kalau bisa jangan hanya mencuci gamannya saja, tapi juga jamasilah agamamu agar menjadi murni lagi. Iya. terima kasih. Sebenarnya itulah maksud para wali dulu itu mencontohkan. Jamasan Itu simbolisasi bagaimana kita memurnikan tauhid, memurnikan syariat Islam, gak kecampur sama akidah-akidah Yang ajnabiyah yang asing yang merusak, tidak tercampur dengan syariat-syariat yang justru mematikan Islam itu sendiri. Jadi pesan saya, jangan ngaku Islam kalau hidupnya ndak Islami, malu-maluin gitu ya. Lah ngaku Islam, ya hiduplah dengan cara Islam, itu baru top. Ya. Gitu, ya. Oke, netizen dan netisa, obrolan podcast Babat malam ini tanpa teks, tapi kita belajar untuk bersuara. Dan terima kasih Bapak Aminuddin Syuhada, Bapak Arifud, Bapak Ahmadi. Netizen dan netisa, tonton terus podcast ini sampai habis jika ingin paham esensi dari hijrah. Jangan lupa like, subscribe, share. Kemudian tonton terus podcast ini dan ikuti obrolan serius atau Kelas politik. kelas obrolan serius di kelas politik Babat basa-basi demokrasi. Dan yang harus diingat, buta yang membahayakan adalah buta politik. Sekian, kita ketemu minggu depan di podcast Babat basa-basi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.